Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, Bapak Ibu guru min 2 Batang, bil khusus dumateng Ibu Kepala Madrasah, Ibu Srihani SAG MSI yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita semuanya berupa rahmat hidayah kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat iman dan Islam. Dan kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung. Karena begitu besarnya, begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Shalawat serta salam dari Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada semuanya, termasuk kita. Semoga menjadi termasuk golongan umatnya. Lebih-lebih akan mendapatkan syafaatnya, syafaatul menanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya menuruti tugas ya. Sebetulnya saya tidak bisa kalau menyampaikan ceramah agama, karena di sini sebetulnya ya tugas saya guru agama ya. Saya guru kelas sih. Guru kelas berarti ceramahnya matematika Pak. Matematika Ramadan ya. Ya. Saya pada kesempatan ini akan mengambil tema tentang, kemarin sudah dibahas tentang keutamaan Ramadan, puasa Ramadan, kemudian berkaitan dengan Ramadan ya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hakikat puasa. Ya, termasuk diantaranya adalah puasa bulan Ramadan. Kalau saya baca, dasar saya adalah membaca ya. Kalau saya membaca di artikelnya Profesor Qori Shihab tentang hakikat puasa, beliau mengatakan bahwa hakikat puasa itu adalah mengendalikan nafsu. Sebagaimana kemarin kita ketahui bahwa puasa itu kan artinya menahan. Tapi menurut beliau tidak sekedar menahan, tapi bisa mengendalikan, khususnya yang berkaitan dengan hawa nafsu. Kalau kalau hanya sekedar menahan itu artinya kan belum tentu dia bisa mengendalikan. Jadi artinya lebih kompleks mengendalikan. Seperti hanya nafsu yang yang ada pada diri manusia, karena itu adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang memiliki nafsu adalah manusia. Dan nafsu yang telah diciptakan oleh Allah itu, yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita itu, bagaimana kita mampu untuk mengendalikannya. Kalau berkaitan dengan puasa, berarti ya kita mengendalikan nafsu misalnya terkait dengan makan dan minum. Tapi tidak hanya menahan dari makan dan minum, tetapi bagaimana kita bisa mampu mengendalikan nafsu. Namun ada nafsu yang
nafsu yang biasa kita harus melakukannya apa Bapak Ibu? Ya, nafsu makan. Bahkan kalau anak-anak tidak mau makan, itu kan bagaimana pergi ke dokter agar nafsu makannya itu bertambah. Itu artinya nafsu yang diperlukan. Atau kalau yang sudah berkeluarga, punya pasangan, itu ya ada nafsu yang diperlukan, Pak Heri. Dalam artikel Profesor Qore Shihab, di Al-Quran itu ada 3 macam nafsu. Yang pertama adalah nafsu mutmainnah. Ini diibaratkan oleh beliau, seorang mukmin yang memiliki nafsu mutmainnah itu adalah seorang mukmin yang memiliki jiwa yang tenang. Artinya ketika mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Dan manakala mendapatkan musibah misalnya, dia akan bersabar. Dan dengan bersyukur dan bersabar itu, dia menjadi orang yang jiwanya tenang. Itu nafsu mutmainnah. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Diibaratkan oleh beliau untuk nafsu lawamah, misalnya ketika seseorang itu dan dengan kesadarannya berusaha untuk mengendalikan setiap godaan dan cobaan, terutama godaan-godaan yang berkaitan dengan perilaku keburukan. Dia berusaha untuk mengendalikan. Itu nafsu lawamah. Misalnya ketika ya karena kekhilafan seseorang itu, seorang mukmin itu, dia langsung bertaubat, sadar bahwa perbuatannya adalah suatu keburukan dan berusaha tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga adalah nafsu ammaratu bin bisu. Ini diibaratkan oleh beliau seseorang yang merasa tidak puas. Ada semacam sifat serakah di sana. Diibaratkan oleh beliau seperti seorang anak yang tidak, ketika bayi ya, itu sulit untuk misalnya menghentikan untuk menyusui, berhenti dari menyusui. Itu seperti itu, dia inginnya selalu seperti itu. Jadi dia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa, yang tadi saya sampaikan di pertama adalah hakikat dari puasa itu, itulah bagaimana seseorang itu terkait dengan nafsu mutmainnah dan lawamah, mereka bisa berusaha memilikinya. Dan untuk nafsu yang berkaitan dengan yang hal keburukan tadi ya, ammaratu bisu, itu bagaimana mampu untuk mengendalikannya. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita misalnya berkumpul bercengkerama, dongeng-dongeng, karena yang didongeng adalah orang lain misalnya, apalagi keburukan orang lain. Kadang-kadang kebaikannya saja tidak boleh. Nah, ini kan berarti bagaimana kita mengendalikan itu, bagaimana kita menghindari itu. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Dalam Al-Quran sudah disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Artinya apa? Salah satunya adalah dengan cara banyak-banyak berzikir. Kalau terkait dengan berzikir, pasti Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Entah itu dilaksanakan di waktu kapan saja, atau mungkin bagi Bapak Ibu yang punya thoriqoh misalnya, itu salah satu cara untuk berzikir.
Kemudian yang terkait dengan yang selain berzikir misalnya, bagaimana kita tidak atau menghindari sekiranya kita bergaul itu bersamaan dengan bergaulnya itu kita malah terjerumus ke hal-hal yang mendekatkan kita kepada nafsu tersebut, nafsu yang tidak baik itu. Artinya kembali ke awal tadi, kita mampu untuk mengendalikan diri kita dari segala hal yang berkaitan dengan nafsu. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Tentu apa yang saya sampaikan mungkin banyak kekurangan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.